Oke, brother, disinilah yang banyak dipertanyakan oleh kawan-kawan yang komen di kolom komentar ya. Gimana caranya membuat bubu baung dengan menggunakan 2 injap? Ya, sebenarnya gampang aja sih sebenarnya kalau caranya tahu. Ini sebenarnya otodidak aja, brother. Otodidak aja ya. Oke, belajar dari pengalaman bubu injap 1 itu ada kelebihan dan kekurangan. Sementara kelebihan di bubu yang menggunakan injap 2 ini, umpan tidak perlu terlalu banyak dan ikan bisa terkumpul di kamar belakang. Nah, kamar ini yang paling luas untuk mengumpulkan ikan, berada. Nah, di sini dia. Wah, luas dia tempat pengumpulan ikan. Oke, sementara injap yang satu lagi ya. Oke, saya akan kasih lihat dulu. Oke, sementara injap yang satu lagi dia adalah tempat ikan pertama kali baung masuk ya. Pertama kali ikan masuk dia akan menjumpai umpan, kemudian setelah makan dia akan masuk ke injap yang kedua di sini. Ini dia. Secara logikanya kita pernah melihat seperti layaknya kita mengasih makan ayam kampung ya, ayam kampung yang liar gitu. Oke. Ayam kalau dia makan, ketika dia melihat kawannya makan, mendapatkan makanan, pertama kali dia kejar apa coba? Bukan makanannya, tapi lawannya. Lawan yang memakan umpannya tadi. Ya kan? Coba perhatikan. Nah, begitu juga ikan. Karena sifatnya sama binatang yang hidupnya di alam liar, ketika dia melihat mangsanya atau lawan sejenisnya gitu, mendapatkan sesuatu, mendapatkan makanan, dia akan berusaha untuk merebutnya. Nah, ketika baung dia mendapatkan makanan dan dijumpai oleh baung yang akan masuk, pertama kali yang dia kejar, yang dia hadang itu bukan umpan yang ada di sini, tapi lawannya yang sedang makan di sini. Karena dia ingin menguasai makanan yang dimakan oleh kawannya tadi. Dan dia akan mengejar lawannya. Gimana caranya lawannya itu bisa kabur atau lari sehingga dia ingin mendapatkan makanan secara keseluruhannya, ya kan? Nah, ikan yang dikejar oleh, yang dihadang oleh ikan yang pertama kali masuk tadi, otomatis ikan itu akan mencari jalan keluar atau tempat ikan atau tempat lari gitu ya. Nah, kemudian masuklah dia ke injap yang kedua dan maka terkurunglah dia. Nah, begitu seterusnya proses ikan yang masuk di sini. Setiap ikan yang dihadang, setiap ikan yang masuk di sini, dia akan berkumpul di kamar penyisihan atau kamar yang paling luas, kamar yang paling belakang. Oke, berisik banget ya. Ini kita berada di pinggir sungai dekat jembatan ya, brother. Jadi agak terlalu berisik gitu. Oke, maklumi aja ya kan. Oke, brother. Ya, itulah sepintas penjelasan dari saya menggunakan 2 injap ya. Dan satu lagi yang perlu saya jelaskan di sini ya. Setelah ikan masuk dari kamar pertama, tempat dia awal dia masuk ya, menjumpai umpan di sini, dia akan masuk ke injap yang kedua di ruangan penyisihan. Nah, sedikit saya jelaskan di sini, ikan yang sudah melewati injap kedua ini, ikan di sini dia nggak akan bisa masuk lagi ke sini atau kembali ke ruangan pertama tadi ketika dia menjumpai umpan. Otomatis secara ikan yang sudah masuk ke sini dia tidak akan bisa lagi makan. Artinya secara umpan yang berada di sana efisien gitu. Oke. Dan makanya di sini ada kelebihan umpan kalau kita menggunakan 2 injap ya, kita tidak memerlukan banyak umpan. Kelemahan di bubu baung injap pertama atau injap 1 ya, injap 1 maksudnya. Kita harus menggunakan umpan banyak karena dia berada di seputaran di situ-situ aja ya.
dia bisa makan sesuka hatinya aja gitu. Sementara dengan menggunakan 2 injap, kita membatasi dia makan karena setelah dihalau oleh baung atau ikan yang masuk. Begitu dia sudah melewati di sini karena dia mungkin berusaha untuk kabur gitu ya. Begitu dia sudah masuk ke kamar penyisian atau ruang penyisian, dia tidak akan bisa masuk lagi ke sini atau kembali ke ruang pertama. Nah, secara ya ikan bisa terkumpul semakin banyak gitu. Kalau menggunakan umpan, kalau menggunakan bubu baung 2 injap ini ya, pengalaman saya pernah mengalami mendapatkan dengan bubu yang segini ya. Ini kalau nggak salah lebar 60 cm, panjang ke sini 120 cm. Sementara tingginya kalau nggak salah ini sekitar 60 cm ya. Saya pernah berhasil mendapatkan satu bubu ini 80 kilo dengan menggunakan umpan hanya segini, brother. Ya, dengan menggunakan umpan segini, brother. Jadi inilah kelebihan 2 injap bubu baung. Oke. Nanti saya jelaskan lagi di bubu baung yang menggunakan 1 injap kelemahannya apa aja ya. Ya, inilah proses cara ngasih umpan pada bubu baung ya, menggunakan umpan patin, brother. Nih, patin, ikan patin. Oke, cukup segini aja, brother, karena ini bubu yang kita gunakan adalah bubu injap 2, jadi kita nggak perlu terlalu banyak kali umpannya, brother ya. Seperti ini jadinya. Jadi ini ruang pertama, umpan ya. Setelah injap ada umpan, kemudian ada injapannya lagi nanti ya. Ini injap bagian bawah penyisian ya. Disinilah bagian belakang inilah nanti ikannya akan pada ngumpul ya. Oke, nah di sini semuanya. Dan kemudian ini ada pembatasnya juga gitu. Dan di sini nanti setelah kita tengok ya alat ini, nanti dia nggak akan kita jumpai ikan di sini, kebanyakan di belakang. Kalaupun ada 1 ekor ya palingan belum masuk ke belakang gitu ya kan. Tapi pada umumnya ikan akan terkumpul di kamar paling belakang, brother. Oke, terima kasih, brother. Itu aja penuturan dari saya. Dan oke, sekarang akan kita kupas juga bubu baung dengan menggunakan 1 injap. Oke, kita cek ya. Oke, kita buka dulu pintunya terlebih dahulu. Nah, ini adalah bubu baung dengan menggunakan 1 injap. Dia cuma 1 injap aja, brother. Kemudian makanan di sini. Jadi tidak ada pembatasan seperti bubu baung yang kita gunakan 2 injap itu, brother. Oke. Kelemahannya di sini. Ketika ikan setelah masuk, ikan yang lainnya hanya lari seputaran di sini aja. Jadi ikan itu selama siang dan malam, selagi sebelum kita jenguk ya alat ini, dia akan bebas makan atau menghabiskan makanan ini, sehingga makanan ini akan cepat habis. Ketika ikan yang masih di luar ingin masuk dan ikan yang masih di luar ya, dia tidak lagi mencium bau ikan atau bau umpan yang berada di dalam ini, sehingga untuk dia memancing untuk masuk lagi itu nggak ada lagi, karena umpan di sini cepat habis karena ikan yang berada di dalam di sini gitu. Oke, itu sih kelemahannya ya dengan menggunakan 1 injap bubu baung. Kemudian bubu baung
yang menggunakan satu injap ini, begitu selesai dia makan, dia akan cepat menjumpai pintu keluar ini gitu. Sekitar 35% sih ya. Jadi kadang-kadang sering juga dijumpai umpan habis ikannya cuma 2-3 ekor aja gitu. Sementara bubu baung dengan menggunakan 2 injap dia tidak akan kita jumpai 1 ekor pun ya di dalam ruangan umpan atau ruangan pertama tadi gitu. Oke, itu sih kelemahan dari bubu baung injap 1. Oke, itu aja brother penuturan dari saya. Jika ada masukan dari kawan-kawan ya, silakan tulis komentarnya di bawah dengan komentar-komentar positifnya, artinya kita saling berbagi pengalaman. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.